Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 0801118825300023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas dari tugas susulan tambahan untuk yang tidak mengikuti LDO. Nah, di sini untuk tugasnya yakni diminta untuk mencari dua jurnal berbahasa Inggris, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Untuk jurnalnya, itu jurnal yang berkaitan dengan matematika. Lalu dipindahkan ke Word, dan juga sertakan jurnal yang berbahasa Inggris dan juga link jurnalnya. Lalu review jurnal tersebut, mulai dari latar belakang, metode penelitian, hasil, dan juga kesimpulan. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki untuk jurnal yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini jurnalnya itu adalah jurnal dengan judul Mathematical Model for the Dynamics of Happiness. Nah, di sini untuk yang sudah saya terjemahkan mungkin dapat dilihat. Ya, mungkin ini cukup banyak, sekitar total ada 48 slide. Sudah diterjemahkan. Ini isinya tidak ada yang saya ubah dari jurnal yang aslinya, hanya mengganti bahasanya saja ke bahasa Indonesia. Nah, ini untuk jurnalnya. Oke, di sini juga saya sertakan untuk isi-isi dari referensinya dan juga di sini saya berikan lampiran. Nah, untuk lampiran ini itu berisi untuk eh, link akses jurnalnya dan juga untuk jurnalnya. Nah, di sini itu ada jurnal Carrero Gemakin J dan juga Malinowski P. Untuk tahun terbitnya itu tahun 2022. Nah, ini judulnya itu A Mathematical Model for the Dynamic of Happiness. Nah, untuk link akses jurnalnya dapat kita akses di sini. Mungkin kita bisa coba untuk buka jurnalnya yang asli. Oke, ini untuk link jurnal yang asli itu bisa kita lihat dia ke filenya. Mungkin kita di sini bisa coba untuk download. Mungkin untuk kakak-kakak juga yang ingin nantinya untuk memeriksa. Oke, ini untuk jurnal yang diterjemahkan tadi ke dalam bahasa Indonesia. Ini sama dengan yang saya terjemahkan tadi. Oke, baik. Di sini kita akan lanjut untuk mereview jurnalnya. Nah, di sini tadi untuk judulnya itu A Mathematical Model for the Dynamic of Happiness. Untuk penulisnya itu ada Gustavo Carrero, Joel Makin, dan juga Peter Malinowski. Ini penulisnya diambil dari dalam jurnal tadi ya. Lalu, ini tuh diterbitkan oleh Mathematical Bioscience and Engineering. Untuk volume dan halamannya, itu volume 19 nomor 2, halaman 2002 sampai dengan 2029. Dan tahun publikasinya itu tahun 2021. Nah, ini untuk link jurnal untuk diakses juga sama seperti tadi. Nah, di sini untuk tujuan penelitiannya setelah ditelaah tadi, penelitian ini itu bertujuan untuk merumuskan sebuah model matematis yang mampu menjelaskan dinamika kebahagiaan manusia secara sistemik dan berkelanjutan. Penulis berupaya untuk mengintegrasikan dua dimensi utama dalam psikologi positif, yaitu hedonic well-being dan juga eudaimonic well-being ke dalam kerangka sistem dinamik berbasis persamaan diferensial nonlinear. Tujuan ini dilandasi oleh kritik terhadap pendekatan psikologi terdahulu yang cenderung melihat individu itu sebagai subjek pasif terhadap peristiwa eksternal. Sebaliknya, penelitian ini itu menempatkan individu itu sebagai agen aktif yang secara teoritis mampu mencapai kebahagiaan jangka panjang melalui pengelolaan emosi yang bersifat eudaimonik.
Nah, untuk teori dan kajian pustakanya, jadi penelitian ini itu bersumber sintetis antara psikologi positif, filsafat, dan juga teori sistem dinamik. Konsep hedonic well-being ini merujuk pada pengalaman kesenangan dan juga emosi positif, sedangkan eudaimonic well-being berakar pada gagasan aktualisasi diri dan pengembangan potensi manusia. Nah, penulis di dalam jurnal ini juga mengacu kepada teori adaptasi hedonik, teori diskrepansi, serta teori orientasi. Tujuannya itu untuk menjelaskan mekanisme homeostatis kebahagiaan. Nah, kajian pustakanya itu disusun secara lintas disiplin dan juga argumentatif. Meskipun demikian, sejumlah kompleksitas psikologi direduksi menjadi asumsi matematis demi menjaga konsistensi model. Nah, untuk metodologi yang digunakan, itu dia menggunakan pemodelan matematis deterministik dengan sistem persamaan diferensial nonlinear orde 2. Nah, sebagaimana seperti yang sudah dilihat tadi, itu banyak sekali rumus-rumus matematikanya. Nah, dari situ dia menggunakan pemodelan matematis deterministik dengan persamaan diferensial nonlinear orde 2. Nah, metodologi ini itu mencakup analisis kestabilan titik tetap, simulasi numerik menggunakan metode Runge-Kutta, serta analisis bifurkasi untuk mengidentifikasi perubahan perilaku sistem. Pendekatan ini bersifat konseptual dan eksploratif dengan tujuan utama memperoleh pemahaman teoritis mengenai pola dinamika kebahagiaan, bukan untuk melakukan pengujian empiris langsung. Nah, untuk subjek penelitiannya itu tidak berupa individu nyata atau kelompok populasi itu, tapi penelitian ini itu menggunakan representasi teoritis individu melalui variabel keadaan yang mencerminkan tingkat kepuasan dan kebahagiaan. Nah, pendekatan ini itu memungkinkan generalisasi konseptual dan juga analisis formal yang mendalam. Namun, pada saat yang sama, hal ini juga membatasi kemampuan model ini untuk secara langsung menggambarkan variasi psikologis individual yang kompleks. Karena tadi, untuk subjek penelitiannya ini bukan berupa individu nyata. Nah, selanjutnya untuk metode penelitiannya itu adalah analisis sistem dinamik dengan fokusnya itu pada perilaku jangka panjang. Nah, penulis ini mengkaji dinamika kebahagiaan ini melalui identifikasi titik tetap, lintasan fase pada ruang silinder, serta keberadaan limit cycle sebagai representasi kebahagiaan berkelanjutan. Selain itu, analisis bifurkasi saddle node dan juga saddle node on invariant circle digunakan untuk menjelaskan kondisi matematis yang memungkinkan terjadinya transisi menuju kebahagiaan yang stabil. Nah, mungkin untuk metode penelitiannya dapat dibaca pada jurnal yang telah saya terjemahkan tadi. Nah, untuk hasil penelitiannya dari jurnal tersebut bisa ditampilkan bahwasannya kebahagiaan itu pada umumnya berfluktuasi di sekitar titik keseimbangan akibat mekanisme homeostatis hedonik, sebuah fenomena yang selaras dengan konsep hedonik treadmill impuls emosional, serta menghasilkan perubahan kebahagiaan yang bersifat sementara. Namun demikian, ketika individu itu mengembangkan emosi positif konstan yang bersifat eudaimonik, sistem ini mengalami bifurkasi yang menghilangkan titik keseimbangan lama dan menghasilkan limit cycle stabil dengan nilai kebahagiaan positif. Nah, temuan ini itu mengindikasikan bahwasannya kebahagiaan jangka panjang itu secara teoritis dapat dicapai melalui pengembangan kualitas emosional yang melampaui kesenangan sesaat. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke dalam jurnal kedua. Nah, di jurnal kedua ini mungkin tidak sepanjang jurnal yang pertama. Di sini kita memiliki jurnal yang yaitu judul jurnalnya adalah Is Mathematics Still Scary? Primary School Pupils. Nah, jadi kalau misalnya diartikan ke bahasa Indonesia, artinya adalah apakah matematika masih menakutkan? Persepsi murid sekolah dasar terhadap matematika. Nah, jadi dari judul ini saja sudah dapat dibaca bahwasannya di sini jurnalnya itu membahas tentang penelitian tentang persepsi anak SD atau sekolah dasar itu terhadap matematika, apakah menakutkan atau tidak. Nah, ini untuk jurnalnya yang telah diterjemahkan, dapat dilihat sebagaimana di layar. Ya, di sini juga ditampilkan ada tabel untuk sesi wawancaranya. Nah, di sini terdapat tabel-tabel untuk kategorinya ada negatif dan juga positif. Untuk persepsinya itu dari para murid itu ada matematika itu banyak rumus, sulit, menakutkan, dan juga membosankan. Hal ini masuk ke dalam kategori negatif. Lalu ada jenis persepsi yang positif itu anak murid merasa kalau matematika itu menantang dan juga menyenangkan. Nah, di sini untuk setiap kategori tadi, setiap
persepsi tadi ditampilkan untuk wawancaranya, sesi wawancaranya dalam bentuk tabel-tabel seperti ini. Mungkin dapat dibaca pada jurnalnya. Hmm. Oke, mungkin ini juga saya lampirkan untuk eh, link akses jurnalnya juga. Mungkin kita bisa buka. Ini juga sumbernya sama, saya ambil dari ResearchGate. Oke, ini untuk jurnalnya. Kita bisa lihat di sini untuk yang bagian aslinya dalam berbahasa Inggris. Bagaimana sudah saya terjemahkan tadi, di sini juga tersedia untuk tabel-tabel interviewnya tadi. Ini sama persis dengan yang sudah saya terjemahkan. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke reviewnya. Nah, jadi yang pertama itu tadi, judul jurnalnya adalah Is Mathematics Still Scary? Primary School Pupils Perception of Mathematics. Atau yang sudah diterjemahkan tadi, apakah matematika itu masih menakutkan di tanggapan dari mahasiswa anak-anak sekolah dasar. Nah, untuk penulisnya itu ada Mubarik, Ibnu Hajar, Feli Mainarni, Anissa Dwi Kurniati. Nah, untuk jurnalnya itu Riemann Research of Mathematics and Mathematics Education. Untuk volume dan halamannya itu ada volume 8 nomor 1 halaman 159 sampai dengan 171. Tahun publikasinya adalah tahun 2026. Nah, ini jurnalnya itu berasal dari Indonesia, hanya saja diterbitkan di jurnal internasional dan berbahasa Inggris. Di situ juga ditampilkan untuk link jurnalnya. Nah, tujuan penelitian ini, itu tujuannya adalah untuk melakukan investigasi mendalam mengenai apakah stigma negatif terhadap matematika itu masih menjadi fenomena dominan di kalangan siswa sekolah dasar saat ini. Nah, peneliti ini berupaya untuk membongkar struktur persepsi siswa kelas 5 terhadap matematika serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang membentuk pandangan tersebut. Secara teoritis, penelitian ini bermaksud menyediakan basis refleksi bagi pendidik dan mengambil kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas inovasi pembelajaran yang telah dikembangkan dalam mereduksi kecemasan matematis siswa. Nah, untuk teori dan kajian pustakanya, kerangka teoritis penelitian ini dibangun di atas sintesis antara psikologi pendidikan dan pedagogi matematika, dengan fokus utamanya itu pada konsep kecemasan atau math anxiety dan juga fobia matematika. Nah, peneliti merujuk pada teori skema untuk menjelaskan bagaimana akumulasi pengalaman belajar masa lalu membentuk struktur pengetahuan generalis yang memengaruhi sikap dan perilaku siswa terhadap matematika. Kajian pustaka menyoroti sifat hierarkis dan abstrak dari matematika sebagai pemicu utama beban kognitif. Meskipun banyak inovasi teknologi telah dikembangkan, literatur menunjukkan bahwa siklus persepsi negatif tetap sulit diputus jika tidak menyentuh akal emosional siswa. Metodologi yang digunakan itu adalah penelitian ini itu menerapkan desain deskriptif kualitatif yang diperkuat secara strategis oleh data kuantitatif guna memperoleh pemahaman fenomena yang lebih holistik. Validitas data itu dijaga secara ketat melalui teknik member check untuk memastikan kredibilitas interpretasi peneliti terhadap narasi siswa, agar analisis data itu mengikuti model interaktif yang mencakup tahap kondensasi data, penelitian data dalam format tabel, serta deskripsi, hingga penarikan kesimpulan melalui kategorisasi dan interpretasi teoritis yang mendalam. Nah, untuk subjek penelitiannya itu terdiri dari 153 siswa kelas 5 yang berasal dari 9 sekolah dasar di Kota Palu yang dipilih melalui teknik pengambilan sampel acak atau random sampling untuk keperluan analisis kualitatif yang lebih tajam. Peneliti menyeleksi 6 peserta sebagai representasi dari setiap tipologi persepsi yang ditemukan. Itu ada negatif dan juga positif. Kriteria pemilihan subjek wawancara ini didasarkan pada saran guru kelas mengenai kemampuan komunikasi siswa, guna menjamin kedalaman informasi yang digali selama proses wawancara. Untuk metode penelitiannya,
itu adalah menggunakan pendekatan survei dan juga wawancara mendalam atau in-depth interview. Survei ini dilakukan menggunakan instrumen kuesioner untuk memetakan kategori persepsi siswa ke dalam klaster positif atau negatif. Selanjutnya, metode wawancara digunakan sebagai instrumen eksploratif untuk membedah alasan subjektif di balik persepsi tersebut. Analisis ini difokuskan pada pengkodean respon siswa guna mengidentifikasi pola hubungan antara pengalaman di kelas, instruksi guru, dan beban psikologis yang dirasakan siswa saat berinteraksi dengan materi matematika. Nah, hasil penelitian didapat itu menunjukkan realitas empiris bahwa matematika itu masih dipandang sebagai subjek yang mengintimidasi oleh mayoritas siswa, di mana 71% responden itu memberikan respon negatif yang terpolarisasi pada pandangan bahwa matematika sulit, membosankan, dan penuh dengan rumus yang harus dihafal. Sebaliknya, hanya 29% siswa yang memiliki persepsi positif dengan melihat matematika sebagai subjek yang menantang dan menyenangkan. Temuan kritis menunjukkan bahwa persepsi negatif ini dipicu oleh dua faktor fundamental, karakteristik intrinsik matematika yang abstrak hierarkis, dan metode pengajaran yang masih cenderung menekankan hafalan daripada pemahaman bermakna. Sementara itu, persepsi positif itu muncul ketika guru ini mampu mengintegrasikan game edukatif, memberikan reward, dan menciptakan atmosfer kelas yang suportif secara yang efektif untuk menggeser skema berpikir siswa dari rasa takut menjadi rasa ingin tahu. Oke, mungkin sekian untuk eh, review jurnal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.